Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Tepat di sebelah saya bisa kalian lihat sudah ada Suzuki Baleno yang terkini. Bisa kalian bilang ganti model atau major improvement. Yuk langsung kita cek mobil ini. Ya, jadi Suzuki Baleno ini adalah mobil Suzuki yang paling banyak transformasinya. Kalau kita lihat dulu gen pertama, dia masuk sebagai sedan bentuknya 1600 cc, kemudian facelift turun jadi 1500 cc. Generasi kedua dia masih berbentuk sedan tapi basisnya MPV Suzuki Ario. Masuk generasi ketiga masih berbentuk sedan tapi basisnya crossover, jadi sedan crossover. Begitu keluar generasi keempat, dia langsung berubah total menjadi hatchback seperti ini. CC-nya kembali turun menjadi 1400 cc. Tapi mobil sebelah saya ini sudah mengalami major improvement, atau ada yang bilang juga ini ganti generasi. Memang banyak perubahannya, cukup banyak. Mesinnya pun sekarang juga berubah, sudah nggak malu-maluin, dia sudah kembali menjadi 1500 cc. Dimensinya masih sama dengan yang model sebelum improvement atau generasi 4. Ya bisa kalian bilang ini generasi 5. Panjangnya nggak sampai 4 meter, tingginya nggak sampai 1,5, lebarnya 1,7 meteran. Wheelbase-nya sendiri berada di angka 2520 mm. Untuk bagian depan kalian bisa lihat ini rodanya dual tone menggunakan profile ban 18555 ring 16. Bagian depan sudah menggunakan rem cakram ABS CBD, sudah menjadi auto hood, sudah menjadi standar di mobil ini. Spion dia modenya pedestal, dan mobil ini memiliki fitur yang menurut saya agak overkill ya untuk mobil ukuran sekompak ini ya. Panjangnya nggak sampai 4 meter tapi dia sudah dilengkapi dengan kamera 360. Sudah ada scene di lampu spion. Handle-nya model grip seperti ini saya suka. Sudah keyless tapi bentuknya masih standar gini ya, cuma untuk buka dan mengunci pintu aja. Di bagian bawah ada aksen-aksen chrome. Nah, di bagian belakang sini yang paling saya suka, ini kalau cewek gitu boleh dibilang semok banget ya. Tapi itu nanti, sekarang kita kepengen lihat di bagian depan perubahannya apa aja sih. Di bagian depan sini adalah bagian yang paling banyak perubahannya. Kalian bisa lihat sekarang grillnya dia membesar, nggak kecil seperti yang sebelum ini. Kemudian bentuk lampunya juga sudah lebih keren, lebih sporty, membesar lampunya. Semua sudah berteknologi LED, sudah proyektor, semuanya sudah LED termasuk dengan fog lamp-nya, kecuali lampu sein yang ada di dalam masih bohlam. Kemudian ada signature lamp baru untuk DRL-nya, antara model titik atau kalian bisa bilang model koma. Tapi kalau saya lihat kok agak seperti cakar macan. Gimana menurut kalian? Kemudian di balik kap mesin ini juga ada yang baru. Yuk langsung aja kita lihat. Ya, untuk mesinnya sendiri ini juga sudah mengalami perubahan. Menggunakan mesin K15B, mirip kayak punya R3, kayak punya XL7 dan sekelasnya. Sekarang nggak malu-maluin, kalau biasanya dia bersaing dengan menggunakan 1400 cc, sekarang sudah naik jadi 1500. Tenaga yang dihasilkan 104,6 PS dengan torsi maksimal 138 Nm. Menyalurkan tenaganya ke dua roda depan, dan sayangnya setelah yang facelift atau generasi 5 ini, dia hanya menyediakan satu pilihan transmisi, yaitu automatic 4 percepatan konvensional atau kita biasa kenal dengan torque converter. Bagian ruang mesin masih warna dasar, sudah ada peredam lah minimal. Iya, ngomong-ngomong soal Suzuki Baleno, dibanding dengan para rivalnya, dia ini memiliki dimensi yang paling kecil, tapi boleh saya bilang kecil-kecil tapi cabai rawit. Dimulai dari yang pertama, mesinnya sekarang sudah sama dengan rival-rivalnya, nggak malu-maluin, dan tenaganya harusnya juga jauh meningkat karena kita waktu coba R3 atau XL7 tarikannya sudah cukup oke, apalagi dimasukkan di mobil sekompak ini. Yuk kita lihat bagian lainnya. Ya, yuk lanjut aja ke bagian belakang. Kalau kalian lihat ini di atas sudah antena shark fin ini diganti ya. Jadi yang asli itu masih antena short pole. Apa aja yang kita dapat di bagian belakang? Sudah ada spoiler, Hammond stop lamp, rear defogger, rear wiper, dan ini yang baru ada garis chrome. Dan di bagian tengah ini, kalau dulu cuma dummy aja, sekarang sudah menjadi tempatnya untuk kamera mundur atau kamera 360. Di bagian belakang sendiri
Modelnya juga masih agak mirip-mirip dengan yang sebelum ini, tapi sekarang desain lampunya berbeda, teknologi LED, lampunya model seperti kayak cakar macan, untuk bagian atasnya model dots. Kemudian dia ada lebihannya di sebelah sini, tapi cuma reflektor ya. Jadi kalau kita lihat keseluruhan sekarang modelnya seperti capit kepiting. Ke bagian bawah masih sama, bempernya masih tinggi, kemudian ada reflektor, dan saya suka mobil sekecil ini. Dan harganya di bawah 300 juta, tapi dia masang parking sensornya sudah terintegrasi. Seperti saya bilang tadi di awal, saya paling suka bagian belakangnya. Ini bentuknya kayak semok gitu ya. Kalau kalian lihat ini bentuknya seperti pipi, tapi dia lebar. Seperti mobil-mobil sport kayak misalkan kita lihat Lamborghini apa, dia modelnya gepeng, tapi dia melebar. Saya suka banget di bagian belakang ini. Kemudian saya bilang mobil ini kecil-kecil cabai rawit. Ya, pertama, dia sudah pakai mesin yang 1500 cc dengan bodi sekecil ini. Yang selanjutnya, bagasinya. Kalau kalian pikir dengan bodi yang sekecil ini, bagasinya akan kecil, enggak loh. Ini bagasinya menurut saya cukup luas, bahkan dia sangat dalam. Jadi, kalian bisa bawa barang yang cukup tinggi meskipun, ya kalau kalian ngangkat misalkan angkat galon atau keluarkan koper, ini perlu effort ya. Selain itu, kalian juga masih bisa lepas ini, parcel shaft ini, jadi membuat kapasitas lebih tinggi lagi. Kalau kalian masih merasa kurang, kalian juga masih bisa melipat jok bagian depannya 40, 60, tapi memang nggak bisa rata 100%, masih ada hamnya sedikit. Di bagian samping juga masih dilengkapi dengan lampu yang bisa kalian nyalakan secara terpisah, tapi sayangnya lampunya masih bohlam biasa. Oke, langsung masuk aja. Seperti saya bilang, ini kecil-kecil cabai rawit. Bayangkan mobil yang panjangnya nggak sampai 4 meter, tapi di bagian belakang bisa cukup lega buat orang setinggi saya 180 cm. Jok depan sudah disesuaikan dengan posisi mengemudi saya. Ini kebetulan saya set yang paling rendah, kalian masih bisa lihat. Ini masih tersisa 3 jari. Kemudian kaki masih bisa masuk ke bawah jok. Dudukannya ini juga menopang paha dengan baik. Kursinya empuk banget. Sandarannya ini pun empuk dan enak di punggung. Untuk headroomnya sendiri pas banget. Jadi saya nempel gini, ini yang bagian belakang sudah nempel, tapi untuk bagian atas ini masih tersisa 1 jari. Bayangkan di mobil sekompak ini, tapi posisi duduknya bisa tetap nyaman. Dan ini empuk loh, nggak terlalu tegak juga. Memang kelihatannya cukup tegak, tapi setelah kita duduk karena empuk ini, mungkin punggungnya bisa agak lebih rileks ya. Untuk handle model retract seperti ini, ada hooknya yang sebelah kanan aja. Lampu kabin di tengah ada satu, masih warna kuning seperti ini, warm white. Tempat penyimpanan sayangnya di belakang kursi cuma ada yang di sebelah kiri aja. Nggak ada armrest, tapi sudah ada 3 headrest yang adjustable, saya sukanya. Dan seat beltnya kalian bisa lihat 3 titik dan dari samping semua. Saya paling nggak suka kalau yang dari atas karena itu mengganggu salah satu penumpang. Dan di Baleno ini tidak terjadi. Sudah isofix juga joknya. Motifnya seperti ini, garis-garis ada bintik-bintik warna biru, bahannya fabric. Yang jok depan lebih atraktif, bisa kalian lihat ada stripnya warna biru seperti ini. Di bagian tengah ada gundukan kecil masihan. Kemudian ada AC. Pengaturan kiri kanan bisa kalian atur secara terpisah, tapi untuk naik turun dia menjadi satu. Tapi ini masih lebih mending lah ya daripada kalau cuma dikasih satu aja. Saya lebih suka pengaturan kiri kanannya bisa terpisah seperti ini dan bisa dibuka tutup. Di bagian bawah ada USB charging Type A dan Type C, jadi kalian nggak perlu kebingungan, serta ada tempat penyimpanan terbuka. Di bagian door trim sendiri, kalau bisa kalian lihat ini cukup atraktif ya. Perpaduan warna mobil ini nggak biasa kayak mobil Eropa. Ada warna biru dan ada warna hitam, dan di bagian door trim yang ini sudah dilapis kulit empuk-empuk, juga armrest serta ada jahitan-jahitan asli, ada door pocket, cup holder, speaker, dan ada aksen-aksen glossy untuk di bagian power window. Sisanya material plastik keras. Di bagian depan ada sedikit perbedaan. Ini warna birunya lebih banyak dibandingkan dengan di belakang, tapi yang di bagian atas ini warna biru tapi hard plastik. Yang di sebelah sini yang mulai empuk-empuk sampai armrest. Untuk power window yang bisa all auto, yang sebelah driver aja. Spion sudah auto folding juga. Door pocket, cup holder, speaker.
Di bagian sebelah kiri, di bagian sebelah kanan setir ini banyak tombol-tombol, antara lain buat pengaturan HUD, brightness, stability control, ketinggian lampu, parking sensor, dan untuk kamera 360. Yuk langsung aja kita masuk. Untuk bagian dalam sendiri, setirnya ini sudah dilapis dengan kulit. Bisa kalian lihat mirip-mirip sama produk Suzuki lainnya, flat bottom. Cuma aksennya dibedakan ya, ini dia aksennya abu-abu tua. Ada tombol cruise control sebelah kanan, sebelah kiri untuk pengaturan audio. Juga ada tombol di bawah ini untuk teleponi dan speaker ya. Di bagian kanan, lampunya mobil kecil-kecil gini sudah auto loh, yang luar biasa. Sudah auto, fog lampnya terintegrasi. Sebelah kanan untuk sebelah kirinya ini pengaturan wiper. Sudah intermittent tapi belum bisa diatur intervalnya. Di bagian speedometer juga bisa kalian lihat. Ini masih mirip-mirip kayak Suzuki kebanyakan, terutama kayak R3, XL7 dan Grand Vitara maupun Jimny. Cukup lengkap infonya, seperti biasanya bisa kalian lihat macam-macam, ada jam, ada. Nah, selalu ada motion front ini untuk G-meter ya, ini front end dia untuk G-force, merasakan G-force ini. Saya nggak tahu kenapa kok mobil ini dilengkapi seperti ini, cuma asik aja sih. Jadi kita seakan-akan bisa melihat seberapa kuat tarikannya, juga power sama torque bisa kita lihat. Kayak mobil yang bener-bener memiliki tenaga yang besar ya untuk berakselerasi. Asik aja sih sebetulnya, cuma gimmick tapi asik aja. Nah ini ada yang kosong, layar kosong ini sebetulnya bisa kalian tahan yang lama. Ini kalian bisa melakukan pengaturan-pengaturan seperti yang terlihat ini, banyak banget yang bisa kalian atur, cuma nggak saya jelaskan satu persatu ya. Oke, terus yang menjadi fitur andalan utama di mobil ini yaitu dia memiliki head-up display yang bisa kalian naikkan atau turunkan. Jadi kalau kalian nggak suka, kalian bisa naikkan, turunkan. Kemudian brightness-nya juga bisa kalian setting ya. Ada individual door warning, ini brightness-nya bisa kalian setting, posisinya pun juga bisa kalian setting, dan informasi di dalamnya pun menurut saya juga cukup informatif ya. Bisa kalian atur ya, ini tadi melalui layar kosong, lalu kalian pilih HUD. Tapi untuk by defaultnya ini kalian bisa lihat RPM, kecepatan, posisi transmisi kalian, dan jam. Jadi meskipun mobil ini kecil tapi jangan diremehkan, fiturnya cukup mematikan. Kamera 360 juga bisa kalian lihat. Ini head unitnya sekarang sudah baru, sudah tidak malu-maluin lagi. Kalau tempo hari framenya besar, sekarang layarnya sudah membesar jadi 9 inci. Kalian bisa lihat full ekonominya di sini. Macam-macam lah, ini bisa kalian atur-atur juga. Ini agak-agak mirip sama kayak punya Jimny ya, atau Grand Vitara ini. Jadi kalau misalkan untuk door warning juga bisa kalian lihat. Ini ada untuk peringatan parking brake, seat belt, macam-macam ya. Ini bisa kalian lihat di sini. Kemudian konsumsi BBM-nya berapa bisa kalian lihat. Sudah Apple CarPlay dan Android Auto ya. Jadi terus bisa kalian ganti, kalian ubah-ubah. Jadi menurut saya ini sudah cukup komplit ya. Ini pun juga bisa kalian ganti-ganti sih ini. Bisa kalian lihat-lihat. Menunya ada di samping sebelah kanan ini ya. Tapi mobil ini memang belum dilengkapi dengan mild hybrid, jadi yang kurang mungkin satu itu ya. Andai kata ini disamakan kayak Grand Vitara, R3 dan XL7 akan jauh lebih mantap lagi. Kalau kalian tidak suka HUD-nya, ini bisa kalian tutup. Ini menurut saya ditutup aja biar lebih plong, karena dashboardnya ini bentuknya agak bertingkat, memang agak tinggi ya bentuk dashboardnya. Tapi yang saya suka ini perpaduan warnanya nggak biasa, mengarah ke mobil Eropa ya. Jadi bentuknya agak bertingkat, bertumpuk-tumpuk. Kemudian perpaduan warnanya navy blue dan hitam. Kemudian ada aksen-aksen warna abu-abu tua. Di bagian tengah ini ada aksen black glossy. Di kisi-kisi AC, dan ini bahkan kisi-kisinya ini warna silver loh. Wow, bisa gerak. Warna abu-abu muda. Terus ada krum-krumannya sedikit. Wow. Tapi anehnya dia nggak terlihat jelek dan berpadu dengan apik. Kemudian di bagian tengah ada untuk hazard. AC-nya sudah digital dan ini salah satu yang terlengkap di kelasnya. Dia sudah ada heaternya. Kemudian sudah ada front defroster, rear defogger. Sudah auto. Ini benar-benar climate control. Kemudian ada USB slot, ada
12 volt socket juga di sebelah sini. Ada tempat penyimpanan terbuka, cup holder. Transmisinya mirip kayak R3 generasi pertama ya. Ada tombol overdrive di sebelah kanan. Dan ini Matic konvensional 4 percepatan yang jauh lebih tahan banting bila dibandingkan dengan dual clutch maupun CVT. Untuk parking brake masih model tarik gini, yang artinya dia minim perawatan. Sudah ada armrest yang bisa maju mundur, dilengkapi dengan dilapisi kulit dengan jahitan asli. Cukup kecil sih. Sorry, ini yang punya cewek jadi barangnya seperti itu. Kemudian glove boxnya tidak terlalu besar dan ini tidak soft opening. Pindah ke bagian atas. Untuk sun visor kiri kanan sudah ada card holder, sudah ada lampu dan vanity mirrornya yang kadang-kadang di mobil 800 juta aja belum tentu ada lampunya loh. Ini mobil di bawah 300 juta, yang 800 juta merek sebelah harus belajar ya. Lampu tengah dia masih halogen seperti ini, dan ini fitur yang jarang ditemukan di Suzuki. Dia sudah elektrokromatik, jadi bisa meredup sendiri ketika ada pancaran cahaya yang menyilaukan dari belakang. Oke, mungkin itu aja. Yuk, gak sabar ngerasain sih. Mobil seperti ini itu cc-nya 1500, rasanya seperti apa? Yuk, kita coba aja. Sebelum kita jalan, ini saya mau jelaskan sedikit. Jadi dia ini bisa diubah-ubah ya angle-nya ya. Bagian depan seperti ini, atau kalian mau depan dan samping kiri, atau kalian mau ngelihat secara keseluruhan seperti ini. Kemudian dia ada fitur safety seperti rear cross traffic alert. Jadi kalau di belakang ada sesuatu yang menghalangi, tapi dia hanya berupa tanda aja sih. Seharusnya ini keluar. Kondak, seperti ini, ada tanda seperti ini, tapi dia tidak ada suaranya. Jadi dia hanya berupa notifikasi aja. Tapi menurut saya untuk mobil sekecil ini sudah overkill banget lah ya. Untuk setir dia bisa, ini juga jarang di Suzuki, hanya saya temukan di Grand Vitara kalau nggak salah. Yang kedua ini sudah bisa teleskopik dan tilt. Yang jarang itu bisa teleskopik. Jarang banget sih di Suzuki bisa teleskopik. Setelah nyoba jalan sebentar teman-teman, hal yang saya rasakan yang dari visibilitas, untuk visibilitas ke depan dia nggak ada masalah. Memang ini posisi sudah saya posisikan yang paling rendah. Dashboardnya ini memang agak tinggi sih. Jadi kalau HUD, kalau kalian nggak suka itu bisa kalian tutup karena memang posisinya agak tinggi. Jadi kalau kalian pasang HUD ada sedikit lah ya yang kayak mengganjal di depan, karena HUD-nya dia ini masih berupa layar, belum yang langsung ditembakkan ke kaca depan. Tapi dengan posisi seperti ini, untuk melihat ke speedometer pun juga sudah jelas. Jadi untuk HUD sih kalau saya lebih prefer ditutup aja. Kemudian visibilitas ke kiri kanan nggak ada masalah, apalagi pilar A-nya ini nggak terlalu landai dan cukup tipis. Dari spion pun visibilitas oke banget. Cuma memang yang agak kecil, kan kalian lihat di belakang tadi modelnya memang agak pipih ya. Memang kalian harus kompromis untuk visibilitas ke belakang memang agak kecil. Tapi kalian digantikan dengan adanya fitur kamera 360 yang sangat membantu. Oh ya, ada satu lagi yang cukup overkill di mobil ini. Jadi mobil ini seperti yang saya bilang di awal, mobil ini kecil-kecil tapi cabai rawit. Fiturnya memang agak overkill sih. HUD dan adanya 6 buah airbag. Jarang-jarang mobil di kelas ini airbagnya sampai 6 buah. Biasanya mereka lebih menambahkan ke sistem ADAS. Memang mobil ini belum dilengkapi dengan sistem ADAS atau sensing-sensingan, tapi mereka juga menambahkan fitur-fitur yang lebih banyak kita pakai sih. Contohnya ya kamera 360, bahkan kamera 360-nya tadi diberikan seperti forward rear cross traffic alert ya, meskipun berupa notifikasi aja. Kemudian memang dia belum ada adaptive cruise control, tapi saya lebih prefer head up display karena lebih membantu dan lebih terpakai sih. Seberapa banyak sih kita pakai sistem sensing atau ADAS di dalam kota, terutama di Surabaya yang jalannya itu garis jalannya aja jarang-jarang ada. Kemudian lalu lintasnya cukup semerawut. Dan itu kalau menggunakan sistem ADAS itu kadang belum tentu kalau keburu ya. Kadang kalau sistem ADAS-nya sudah pakai radar oke lah, tapi kalau yang pakai sistem kamera saya rasa belum tentu keburu ya.
karena kamera itu kadang bacanya agak telat. Tapi untuk yang kamera-kamera mobil baru-baru mungkin sekarang sudah lebih advance ya, saya kurang tahu, mungkin ada yang tahu, kalian bisa komen-komen. Kemudian kita juga sudah sempat coba handlingnya. Seperti biasa di kecepatan 40 km per jam, menurut saya ini masih cukup stabil. Meskipun kalau kita lihat dari depan ini ground clearance-nya cukup tinggi ya, 16 cm untuk mobil hatchback itu termasuk tinggi. Tapi waktu kita coba mobilnya cukup nurut, masih ada limbung tapi mobil ini masih terprediksi banget, masih nurut banget. Kalau kalian mau nyetir yang agak ekstrim pun dengan mobil ini masih oke. Road noise ini kita di kecepatan 50 km per jam di jalan aspal yang cukup nggak rata. Ini road noise-nya teredam dengan baik loh. Masih sedikit banget masuknya ini, bahkan kita nggak nyalakan audio pun ini sayup-sayup aja. Suara samping tadi juga suara motor ya, suara motor bebek itu kecil banget sih. Menurut saya peredamannya oke banget. Posisi mengemudi ini juga oke. Ini sudah diatur posisi mengemudi yang paling enak buat saya. Ini memang seperti Suzuki kebanyakan, ini posisi duduknya enggak, meskipun kita atur yang paling rendah itu enggak bisa selonjor banget, tapi menurut saya ini cukup sporty. Jarak tangan ke setir juga oke, terbantu teleskopik, paha tertopang dengan baik. Side supportnya ini meskipun empuk tapi menopang dengan cukup baik. Bagian punggung ini juga yang saya sering bermasalah, juga saya rasakan di sini cukup tertopang dengan baik. Jadi overall mobil ini recommended lah, dan menurut beberapa sumber yang saya dapat memang penjualan mobil ini tuh yang paling laris di kelasnya ya. Meskipun bodinya compact, paling kecil, mungkin bagian dalamnya juga bukan yang terlega, tapi dan fiturnya mungkin bukan yang terlengkap, tapi terbukti dari angka penjualan mobil ini banyak dipilih masyarakat plus 62. Bahkan saat kita jalan di konblok seperti ini masih teredam dengan baik loh. Sayup banget sih. Good job buat Suzuki. Meskipun ini mobil rakitan India. Oh ya, by the way mobil ini build up India ya. Jadi untuk Suzuki Baleno ini build up dari India langsung. Banyak yang bilang kalau buatannya nggak rapi, tapi menurut saya di Baleno ini beda ya. Menurut saya ini buatannya rapi sih, nggak ada gap-gap yang aneh-aneh. Terus bodinya, kalau buatan India, mobil buatan India pasti bodinya lebih tebal ya. Dan terbukti buatan India nggak selalu jelek. Buktinya ini peredamannya baik banget. Kemudian bantingan suspensi, tadi kita sempat lewat beberapa polisi tidur. Kita by the way ini berempat ya. Kita berempat. Nah, yang saya rasakan sih bantingannya cukup empuk meskipun ada stiffnya sedikit. Waktu kita zigzag pun juga masih oke. Lewat speed bump itu juga masih cukup oke ya. Jadi buat hari-hari kalau saya bilang ini mobil ini nyaman banget sih. Suspensinya sudah cukup empuk, kemudian ini joknya ini juga empuk-empuk. Apalagi dengan dimensi compact, untuk nyalip-nyalip di kepadatan lalu lintas itu oke banget. Terus tarikannya gimana? Mesinnya 1500 cc sudah naik 100 cc, dipasangkan di mobil yang bodinya sekompak ini, panjangnya tak sampai 4 meter. Rasanya gimana? Jadi karakter mesin mobil ini yang saya rasakan tadi itu di putaran atas ya. Jadi tenaganya itu lebih nendang ketika berada di 4000 rpm ke atas. Kalau ditanya secara jujur gimana rasanya tarikannya, masih terasa tarikannya, tapi nggak terlalu sampai yang menggebu-gebu. Jadi tenaganya mulai dari bawah itu ada, terus begitu di atas 4000 rpm dia lebih nendang lagi. Dan apalagi kita ngetes ya ini berempat ya, jadi sudah ketambahan bobot yang cukup lumayan, tapi masih bisa kita rasakan G-force-nya itu masih cukup lumayan. Jadi menurut saya sih ini cukup oke ya. Dan di beberapa channel sebelah yang saya lihat itu mereka melakukan pengetesan 0 sampai 100 km per jam dari mobil ini itu berada di 10 detikan besar sampai 11 detik. Menurut saya itu sudah cukup gesit ya untuk mobil kelas hatchback kecil seperti ini dengan cc 1500.
Karena kita sudah nyoba mobil yang ukurannya compact, rasanya kan tidak afdol kalau nggak kita bawa ke jalan kecil. Ini kita bawa jalan kecil yang banyak polisi tidur. Nah ini kita baru lihat polisi tidur, rasanya empuk. Terus rasanya bawa di jalan kecil gimana? Gampang banget sih. Ini visibilitasnya oke. Salipan gini saya nggak perlu lipat spion, ini sudah terukur banget sih. Banyak motor-motor lewat, suaranya juga cuma sayup-sayup. Oh ya, by the way, kebetulan ini kan pinjam mobil pribadi, jadi saya ngomongnya bisa lebih fair, bisa lebih enak lah ya. Jadi kita nggak nyala-nyalain. Saya pernah nyoba Honda City Hatchback RS, juga pernah nyoba Yaris Lele. Nah, menurut pendapat saya, kalau kalian suka nyetirnya yang sporty, handlingnya yang oke, itu kalian pilih Honda City RS. Tapi kalau kalian mau pilih kekedapan kabin, kemudian kenyamanan, itu kalian bener kalau pilih Suzuki Baleno ini. Jadi sudah mobilnya tarikannya cukup sporty, ya nggak sesporty City ya, tapi sudah cukup sporty, handlingnya cukup oke, nyamannya dapet. Saya pasti pilih Baleno. Saya juga pernah nyoba Yaris Lele. Kalau dibandingkan dengan kedua mobil yang saya sebut, Baleno dan City, Yaris Lele itu paling enggak sih, tarikan biasa aja. Terus handling juga nggak dapat, cuma menang purna jual aja sih kalau saya bilang. Dan layanan after sales ya, servisnya ada di mana-mana, spare partnya melimpah. Ya tapi sesuai dengan yang saya katakan, data membuktikan bahwa penjualannya Baleno ini yang paling laris di antara ketiga mobil tadi. Itu tadi teman-teman impresi kita mengenai Suzuki Baleno ini. Jadi menurut saya kecil-kecil tapi cabai rawit, cocok buat mobil ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel kita, tekan tanda jempol ke atas kalau kalian suka dengan video kita, aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita, share video kita sebanyak-banyaknya, follow juga Instagram, TikTok maupun Facebook dari Chips Channel. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata, salah perbuatan, atau ada sesuatu yang kurang berkenan bagi kalian. Saya Christian pamit undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya.